Ada beberapa catatan yang kita pahami bersama. Yang pertama adalah bahwa rupanya proses pengangkatan GTK honorer menjadi ASN ini hanya untuk guru negeri. Jadi mereka ada yang berkomunikasi langsung dengan kami, para anggota Komisi 10, karena ramainya panja ini. Kemudian mengatakan bahwa beberapa diantaranya diminta untuk menandatangani surat pernyataan bersedia ditempatkan di sekolah negeri setelah mereka diangkat menjadi P3K. Mereka itu, para guru honorer itu berasal dari sekolah-sekolah swasta. Nah, sekali lagi mungkin ini yang kami harus sampaikan, bahwa pemerintah saat ini selalu membuat dikotomi pemerintah sekolah negeri dan sekolah swasta. Padahal siswa-siswi itu berada pada posisi ada di sekolah negeri dan sekolah swasta. Jumlah sekolah swasta jauh lebih banyak daripada sekolah negeri, yang dapat dianalogikan bahwa jumlah siswa di sekolah swasta itu jauh lebih banyak daripada di sekolah negeri. Tetapi perhatian pemerintah untuk sekolah negeri ini luar biasa, dan perhatian pemerintah untuk sekolah swasta ini biasa-biasa saja. Maka ke depan mungkin perlu sebuah kebijakan baru bagi Kemendikbud supaya proses pengangkatan P3K ini bagaimana caranya, peraturannya mungkin harus disesuaikan supaya setelah diangkat mereka ditugaskan ke sekolah-sekolah swasta tempat asal di mana para guru itu mengabdi lama. Misalnya pengabdian mereka selama 10 tahun itu berada di SMP Muhammadiyah 1 misalnya. Kembalikan ke sana. Karena disitulah aktivitas seharusnya. Nah, kalau kemudian setelah diangkat mereka menjadi guru di SMP Negeri 12 misalnya, kan SMP Muhammadiyah kehilangan gurunya. Nah, bagaimana formulasinya kami tidak begitu paham. Tentu sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 45, tidak ada itu dikotomi sekolah negeri dan swasta. Tidak ada itu perbedaan antara guru negeri dan swasta. Pemerintah wajib untuk membiayai pendidikan tanpa melakukan perbedaan itu sekolah negeri maupun sekolah swasta. Sekali lagi kami inginkan bahwa pembiayaan pendidikan ini bersifat money follow student, bukan money yang mengikuti sekolah atau kelembagaannya yang dibedakan menjadi negeri atau swasta. Kemudian yang terakhir adalah mungkin akan disampaikan oleh teman-teman yang lain. Baik, sekarang waktunya pendapat, tanggapan, saran, pertanyaan dari para anggota Komisi 10. Mbak Mai Esti Wijayanti, silahkan. Terima kasih Ibu Ketua, Bapak Ibu yang saya hormati. Baik, saya sampaikan beberapa hal catatan yang tadi berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan. Sedikit sudah disampaikan oleh Ibu Agustin Wilujeng sebagai pimpinan. Yang pertama, dalam forum ini, karena ini adalah, semoga Pak Men dari Kemenpan RB masih melihat di layar virtualnya, saya perlu menyampaikan bahwa untuk afirmasi ini mohon sungguh-sungguh bisa diperhatikan, mohon untuk didiskusikan kembali, untuk sesegera mungkin kita mendapatkan kejelasan bahwa untuk afirmasi tidak hanya kepada mereka yang sudah di atas 40 tahun dengan masa kerja 3 tahun lalu mendapat afirmasi sebanyak 15%, tetapi mohon ini juga ada grade terkait dengan lama pengabdian. Dan sekaligus memang menjadi tanda tanya ketika kemudian kenapa ambilnya usia 40, kenapa afirmasinya tidak diberikan mulai dari usia 35 tahun sehingga menjadi 35 tahun plus harus ada afirmasinya. Nah, saya kira Komisi 10 sangat mendukung untuk itu bisa dilakukan. Yang kedua, pertemuan yang kemarin kami sudah menyampaikan kalau guru swasta honorer diberi ruang untuk mendaftarkan di P3K, dan itu memang sangat bagus dan itu yang kita harapkan. Tetapi pernyataan Pak Menteri ini terlontar di pernyataan Pak Menteri waktu hadir di sini, dan saya menjadi deg-degan karena Pak Menteri langsung mengatakan bahwa guru swasta yang kemudian mendaftar P3K karena dia namanya ASN maka harus bekerja di sekolah negeri. Ini persoalan. Ketika sekolah swasta memberikan pengabdian yang begitu lama dengan perhatian yang mungkin tidak terlalu banyak bisa kita berikan, sekarang ada kesempatan P3K 1 juta orang. Ini yang perlu dipertimbangkan supaya mereka tetap bisa mengajar di swasta. Mungkin pemenuhan jam pengajarnya itu kan tidak cukup dia hanya di negeri.
Bagaimana diatur, karena sekolah swasta ini kan juga tidak terlalu banyak kelas-kelasnya. Banyak sekolah yang hanya sedikit-sedikit, mungkin hanya satu kelas saja, atau juga yang banyak juga perlu kita hitung. Itu juga harus mendapatkan kesempatan. Itulah yang bisa kita berikan, Republik ini berikan kepada mereka yang sudah bekerja melalui sekolah swasta. Terima kasih Bu Ketua, mohon maaf. Terima kasih Mbak Esti, luar biasa. Selanjutnya teman-teman yang ada di sini, Ibu Sakina Al-Jufri dari PKS. Silakan Ibu. Terima kasih pimpinan yang saya hormati. Tadi disampaikan oleh Ibu, apabila 742.000 guru honorer di sekolah negeri diangkat seluruhnya menjadi ASN P3K, terdapat kekurangan guru di sekolah negeri sebanyak 275.000. Saya ingin bertanya, guru tenaga pendidik ya, kemudian apa sebenarnya yang membedakan? Apa beda sekolah negeri dan sekolah swasta? Apa bedanya sekolah negeri dan sekolah swasta? Dan apa bedanya guru yang mengajar di sekolah negeri dan guru yang mengajar di sekolah swasta? Bukankah sekolah swasta memberikan andil kepada sekolah negeri juga? Semua ini kan sama. Mereka ini tujuannya ialah mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekolah negeri mendapatkan perhatian banyak dari negara. Seharusnya sekolah swasta demikian juga. Guru honorer di sekolah negeri mendapatkan perhatian. Begitu juga yang kita harapkan di sekolah swasta mendapatkan perhatian. Jangan hanya guru sekolah swasta ini ya hanya diberikan semacam bantuan-bantuan hibah yang belum tentu setiap tahun ada. Jadi berbicara tentang kekurangan guru seharusnya tidak hanya parsial khusus di negeri saja, tapi juga kita bicarakan kekurangan guru di sekolah-sekolah swasta. Jadi ini balance. Apa yang disampaikan oleh Ibu Hesti itu salah satunya ya, bahwa kita harus bersikap adil. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan hanya kita pilah-pilah, jangan sekolah swasta dimarginalkan. Jadi mohon di sini. Itu mungkin dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, kemudian saudariku Ibu Dewi Koryati. Ya, terima kasih saudaraku pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati pimpinan dan seluruh teman-teman Komisi 10 dan juga saudaraku para narasumber yang hari ini hadir. Pertanyaan saya kepada Ibu Sesdirjen dari Kemendikbud, afirmasi. Ini afirmasi kan adanya di PAN-RB ya. Nah ini ada afirmasi yang kemarin kita ingin dimasukkan, yaitu juga harus ada afirmasi bagi guru-guru yang mengajar di daerah 3T. Kalau daerah Bengkulu itu Bapak buat kita sampaikan 3T-nya sangat banyak sekali, misalnya harus pergi mereka naik motor 35 jalan kaki dan sebagainya. Nah ini harus ada afirmasi untuk daerah 3T. Terima kasih pimpinan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih saudariku. Selanjutnya ini kami teruskan saja ya yang teman-teman ada di virtual. Pak Nur, saya kok lihat Pak Nur tadi ya pakai baju putih. Iya, silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Ketua. Pimpinan dan anggota Komisi 10 yang saya hormati, para narasumber yang saya sangat hormati, langsung aja saya mumpung ini ada dari BKN itu, mohonlah dipertimbangkan menyangkut afirmasi terkait dengan masa pengabdian Pak. Jadi janganlah kemudian hanya 15% atau 75 poin. Bagi saya masa pengabdian lebih dari 10 tahun itu juga harus dipertimbangkan, jadi bagian dari afirmasi. Apa susahnya? Orang sudah mengabdi selama puluhan tahun kok tidak direkan sama sekali. Itu tadi menyangkut daerah-daerah yang masuk 3T. Nah, saya pikir ini kesempatan kita untuk memberikan apresiasi terhadap para guru-guru yang selama ini sudah berjuang mengabdi selama puluhan tahun, yang digaji di bawah UMR. Jadi masa sampai sekarang masih kekeh di angka 15% atau 5 poin dari 500. Kenapa nggak sekalian 400 gitu Pak? Sisanya tetap 100 itu bisa melalui skema yang mungkin sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi saya pikir itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nur. Selanjutnya kami berikan kesempatan. Ya, pimpinan. Mas Bro, silakan. Ya, Mas Bro, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan Bu Pimpinan, Bu Agustina, serta seluruh
pimpinan dan juga seluruh teman-teman Komisi 10, kemudian juga yang saya banggakan para narasumber. Saya langsung saja karena waktunya juga terbatas. Yang pertama adalah pertimbangan teknis dan kompetensi memang penting dalam proses seleksi, namun melihat situasi di lapangan dan harapan yang cukup luar biasa, kita tahu hampir semua daerah mengeluhkan teman-teman yang usianya mengabdi sudah cukup lama, mereka sangat mengharapkan bisa mendapatkan kesempatan untuk direkrut sebagai guru P3K. Nah, ini harus menjadi instrumen afirmasi yang mungkin ya bisa angkanya bisa lebih tinggi nih, seperti yang disampaikan juga sahabat saya Mas Nur. Kemudian juga persoalan ini juga jangan sampai menjadi persoalan abadi, oleh karena itu haruslah dibuat suatu tahapan penyelesaian dan target waktunya. Jadi kapan? Kemudian juga masalah honorer ini kan selalu setiap tahun menjadi kendala. Nah, sebaiknya pemerintah harus cermat membuat aturan agar peristiwa seperti ini tidak terulang lagi. Jadi ke depan itu ada prosedur yang matang dan juga pengangkatan yang jelas sesuai dengan kebutuhan. Jadi jangan sampai kita itu selalu dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan seperti ini lagi. Jadinya permasalahan dengan guru honorer, kemudian juga tenaga honorer, ini bisa ada jalan keluarnya dan ada solusi untuk jangka panjangnya. Jangan sampai lagi kita melihat kasihan anak-anak bangsa kita menjerit, mereka mengharapkan bantuan dari pemerintah. Mereka selama ini mengabdi, tapi mereka mengharapkan suatu hal yang memang punya hak untuk mereka mengharapkannya. Jadinya itu yang saya ingatkan, karena kasihan sekali kondisi pandemi ini. Saya kalau dengar keluh kesah para guru honorer itu kasihan. Mereka itu selama ini ngajar itu sambil jualan. Dengan kondisi pandemi ini mereka semakin terpuruk. Mereka nggak bisa jualan karena sekolah secara daring. Nah, ini menjadi catatan kepada kita semua, harus bisa mencari solusi untuk jalan keluar kepada mereka semua. Mungkin itu, terima kasih. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya setelah para anggota, mungkin pimpinan memberikan Izin Bu Ketua, saya belum. Aduh, si cantik masih ada ini rupanya, Ibu Haja Ilisa Sa'aduddin Jamal SE. Silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya nggak hidupkan kameranya Iya, karena sinyalnya kurang baik. betul. Yang saya muliakan pimpinan dan seluruh anggota Komisi 10, para dirjen lintas lembaga dan kementerian yang saya muliakan. Dan kemudian bagaimana kepada guru-guru yang usianya 35 plus. Kemudian ada yang mereka bukan sebagai guru, tapi juga para tenaga kependidikan. Ini semua harus ada kejelasan karena memang persoalan moratorium yang sudah cukup lama dilakukan. Ini kan membuat kerugian juga bagi mereka yang mengabdi dengan keikhlasan, dengan angka gaji yang mereka terima hanya 35.000, 100.000, 700.000. Nah, ini menjadi persoalan. Jadi kami berharap ini ada kejelasan, ada komunikasi dan koordinasi kembali lintas kementerian untuk mempertegas ini. Mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ilisa. Kemudian kami berikan kesempatan kepada Wakil Ketua Komisi 10, Dr. Haji Abdul Fikri Fakih MM. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan dan anggota Komisi 10 yang saya hormati. Saya kira saya nggak perlu banyak-banyak. Yang pertama, dari masukan itu jelas ini atas nama Dirjen GTK. Nampaknya memang desain besar dari guru dan tenaga kependidikan ini menyangkut negeri dan swasta. Meskipun mungkin akan banyak urusan negeri lebih banyak barangkali, tapi ini kan tuntutannya bagaimana juga swasta diperhatikan karena memang jumlahnya lebih besar Pak Ibu, dan peserta didiknya kan sama. Nah, itu amanat dari Komisi 10 kan terhadap guru dan tenaga pendidikan, jelas statusnya, jelas kesejahteraannya, jelas jaminan sosialnya. Ini 3. Ini bagaimana caranya, yang di negeri seperti apa, yang di swasta seperti apa. Ini saya kira amanat ini biar jangan sampai keluar dari Komisi 10 itu bilang RDP atau apa saja nggak diperhatikan. Saya kira tidak demikian. Nah, yang kedua, selesaikan secara bertahap.
Karena ini problematika besar dari 8 standar nasional pendidikan itu, mungkin di Pras lagi ada 4, di Pras lagi ada 2, Sarpras dan guru dan tenaga pendidikan. Nah, guru dan tenaga pendidikan ini sumbernya. Oleh karenanya, maka saya kira kalau K1 nanti diselesaikan honorer ya, karena PP 48 kan mestinya sudah nggak ada honorer. Nah, tapi kan faktanya tadi, diam-diam atau tidak, tetapi mesti ngangkat. Maka K1 selesaikan, K2 selesaikan. Karena masih ada laporan di sini bahwa K1 masih ada di Banten kalau nggak salah kemarin. Nah, oleh karenanya K1 mesti harus disisir lagi apa benar memang masih ada. Kalau laporan di rapat gabungan sih sudah nggak ada. K1, K2, kemudian non kategori, karena memang faktanya diangkat tuh. Jadi negeri, kemudian terus swasta seperti apa. Ini tentu kebijakannya beda-beda. Jadi ada PNS yang dulu ya hanya satu skema, kemudian ada ASN karena ASN, PNS dan P3K. Nah P3K ini kan skema baru dan belum pada percaya nih sebetulnya. Nih swasta ini yang penting fasilitasi. Mungkin apakah berupa sertifikasi atau tunjangan apa terserah, tapi harus ada skemanya jelas. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, banyak hal sudah disampaikan Bapak Ibu. Memang persoalan honorer ini kan tidak hanya pada tahun ini atau tahun lalu, jadi sudah sejak tahun 2006 kalau nggak salah, 2005 ya. Ya, kemudian berangsur-angsur memang diselesaikan, tetapi tidak pernah selesai, ya. Dan atas desakan dan dorongan dari semua pihak, terutama Komisi 10 yang sangat cerewet kepada Pak Mendikbud ini, akhirnya dibuat keputusan yang luar biasa hebat sebenarnya, ya. Yaitu bahwa 1 juta guru diusulkan untuk diangkat. Tidak berhenti dari merencanakan dan menyampaikan kepada publik. Tentu kemudian pada bulan September tahun 2020 undang-undang untuk pengesahan APBN itu memberikan jaminan bahwa mereka yang 1 juta diangkat itu dibayar. Yang banyak disoroti oleh teman-teman Komisi 10 adalah dikotomi negeri dan swasta. Tentu kita pahami bahwa amanat konstitusi itu jelas melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dari tiap-tiap kalimat ini selalu, walaupun berbagai macam kata digunakan, tidak ada perbedaan. Semuanya adalah segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, kesejahteraan yang bersifat umum. Dan tentang kecerdasan ini, tentang urusan bangsa. Anak-anak kita yang sekolah di swasta itu adalah anak bangsa. Para guru yang mengajar di sekolah-sekolah swasta pun merupakan bagian dari segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Maka saya berharap pada keputusan-keputusan ke depan, kawan-kawan yang ada di birokrasi itu juga menganggap sanak saudara kita yang bekerja di swasta, guru-guru swasta itu mendapatkan perlakuan yang sama. Ini amanat dari teman-teman.